Radiografi digital merupakan teknologi pencitraan medis modern yang menggantikan sistem konvensional berbasis film. Teknologi ini menggunakan detektor digital untuk menangkap citra hasil paparan sinar X yang kemudian ditampilkan secara langsung pada layar komputer. Keunggulan utama radiografi digital terletak pada kecepatan pemrosesan, efisiensi, dan kualitas gambar yang tinggi. Selain itu, paparan radiasi yang diterima pasien umumnya lebih rendah dibandingkan metode konvensional. Radiografi digital juga memungkinkan penyimpanan dan distribusi data secara elektronik, memudahkan dokter dalam melakukan analisis, perbandingan hasil, dan kolaborasi antar fasilitas kesehatan. Dengan hadirnya teknologi ini, proses diagnosis menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi dengan sistem informasi medis yang modern. Tabung sinar X merupakan komponen utama dalam sistem radiografi yang berfungsi menghasilkan sinar X melalui proses fisika dasar. Di dalam tabung terdapat dua elektroda utama, yaitu katoda dan anoda. Ketika arus listrik dialirkan, filamen pada katoda akan dipanaskan sehingga memancarkan elektron melalui proses termionik. Elektron-elektron ini kemudian dipercepat menuju anoda menggunakan tegangan tinggi, biasanya antara 40 hingga 150 kV. Ketika elektron yang berenergi tinggi menabrak permukaan anoda, sebagian besar energinya berubah menjadi panas, dan hanya sebagian kecil atau sekitar 1% yang berubah menjadi sinar X. Proses ini dikenal sebagai radiasi REM atau Bremsstrahlung, dan juga disertai radiasi karakteristik tergantung bahan anoda. Anoda biasanya terbuat dari logam berat seperti tungsten karena memiliki titik leleh tinggi dan efisiensi produksi sinar X yang baik. Untuk mencegah panas berlebih, anoda sering dirancang dapat berputar agar distribusi panas merata. Sinar X yang terbentuk kemudian diarahkan keluar tabung melalui jendela khusus dan digunakan untuk pencitraan. Tabung sinar X ini disegel dalam tabung kaca atau logam, serta dilengkapi dengan pelindung timbal untuk mencegah kebocoran radiasi. Arus listrik yang mengalir memanaskan filamen di katoda yang menghasilkan elektron. Elektron-elektron ini kemudian dipercepat menuju anoda dengan menggunakan tegangan tinggi. Ketika elektron mengenai anoda, terjadi tumbukan yang menghasilkan sinar X. Sinar X ini kemudian diarahkan ke bagian tubuh pasien. Saat menembus jaringan tubuh, sinar X akan mengalami penyerapan yang berbeda-beda tergantung pada jenis jaringan. Contohnya, tulang akan menyerap lebih banyak sinar X, sedangkan jaringan lunak atau udara akan membiarkan sinar X lebih banyak lewat. Setelah melewati tubuh, sinar X diterima oleh detektor digital. Energi sinar X diubah menjadi sinyal listrik, kemudian dikonversi menjadi data digital oleh alat konverter. Data digital ini kemudian diproses oleh komputer dan ditampilkan sebagai gambar radiograf pada monitor. Merupakan mekanisme penggunaan X-ray mobile, dan yang pertama kita akan membuka software untuk melakukan pengolahan citra medis.
kamera yang sudah tersambung, lalu kita klik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, terus kita klik like untuk memperkecil tampilannya. Selanjutnya kita buka software aplikasi penampil citranya. Kemudian akan muncul seperti ini, kita atur layoutnya agar mudah dilihat. Kemudian untuk tampilan sebelah kanan ini kita akan mengatur standar ISO untuk mengatur tingkat sensitivitas citra ke nilai 6400. Kemudian untuk shutter speednya kita atur pada nilai 1. Kemudian pastikan lokasi dari GUI penampil citranya dengan GUI sebelah kanan ini harus sama. Kemudian selanjutnya kita mengatur waktu persiapannya kurang lebih 15 detik dan untuk waktu warm atau eksplosinya selama 5 detik. Sudah tersetting, maka langkah selanjutnya yaitu menyalakan switch on pada saklar utama X-ray mobile. Kemudian tekan pada power untuk menyalakan panel kontrolnya. Setelah panel kontrol menyala, kemudian kita mengatur untuk posisi X-ray-nya menggunakan tombol up atau down. Video itu ya. Setelah itu kita mengatur jarak SID antara kolimator dengan objek yang akan direkam. Di sini pada titik merah di kolimator ini mulai dikasih jarak pengukurannya menggunakan meteran. Setelah itu kita meletakkan objek yaitu mouse yang akan dilakukan X-ray. Setelah meletakkan objek di meja, kemudian kita mengatur layar kolimator untuk menentukan luas lapangan sesuai dengan besar kecilnya objek. Kita tekan tombol powernya untuk menyesuaikan lebar kecilnya. Pengaturan posisi objek, maka selanjutnya kita mengatur cafe, miliampere dan juga second. Di sini kilovolt berperan sebagai mengatur kualitas citra yang dihasilkan, sedangkan pada miliampere mengatur banyak sedikitnya sinar X yang keluar. Dan terakhir pada second atau waktu, ini merupakan waktu pemancaran sinar X. Setelah itu kita mengatur miliampere untuk X-ray mouse yaitu pada angka 50, kemudian kilovoltnya pada angka 60 dan juga untuk waktunya selama 0,1 detik. Setelah semuanya tersetting, maka kita melakukan pesannya yaitu pada aplikasi GUI ini waktu persiapan sudah diatur selama 15 detik, kemudian waktu warp atau eksposinya selama 5 detik. Kemudian kita klik mulai.
Kita tunggu sampai waktu persiapannya selama 15 detik, kemudian lakukan eksposi pertama. Tunggu 5 detik, kemudian eksposi kedua. Berikut merupakan citra X-ray mouse yang dihasilkan. Kemudian kita lakukan pengolahan citra. Pertama kita akan menge-crop image menggunakan ini, kemudian sesuaikan letak-letaknya. Kemudian lakukan perbaikan kualitas citra pada icon ini. Bisa terlihat pada gambar bahwa setelah dilakukan perbaikan kualitas citra, maka komponen-komponen yang terdapat pada citra mouse ini akan lebih jelas. Kemudian kita beri penamaan, contohnya nomor ID-nya 1, untuk namanya mouse. Kemudian kita klik apply. Langkah selanjutnya yaitu kita simpan citra pada komputer atau pada folder yang sudah ditentukan. Berikut merupakan hasil akhir dari perekaman X-ray menggunakan radiografi digital. Dari praktikum tersebut diketahui bahwa radiografi digital berkaitan dengan hukum atenuasi eksponensial, yaitu dengan rumus I sama dengan I0 dikali E pangkat min mu X. Dengan I merupakan intensitas sinar X yang tersisa dan I0 merupakan intensitas awal sinar X, mu merupakan koefisien atenuasi linear, X merupakan ketebalan bahan atau jaringan yang digunakan, kemudian E adalah bilangan Euler yaitu bernilai sekitar 2,718. Nah, artinya adalah apabila QV yang digunakan itu tinggi, maka energi foton tersebut juga ikut tinggi. Namun apabila mu lebih kecil, maka sinar yang tembus akan lebih besar juga. Untuk miliampere second yang tinggi, maka I0-nya makin besar, artinya lebih banyak foton yang masuk. Nah, maka dari itu QV menentukan kualitas dari hasil citra yang dihasilkan. Namun, untuk miliampere second menentukan kualitas dari sinar X yang dikeluarkan.